Dari kesebandingan M dan R pada percepatan gravitasi dapat dituliskan M sebanding dengan titik-titik. Nah, di sini di soal kita dapat mengetahui bahwasanya yang kita analisis adalah percepatan gravitasi. Sehingga dapat kita tuliskan bahwasanya yang kita ketahui pertama adalah rumus dari percepatan gravitasi, yang mana besarnya adalah percepatan gravitasi sama dengan konstanta gravitasi dikali massa sebuah partikel dibagi kuadrat jarak antara partikel dengan satu titik. Lalu yang ditanyakan pada peristiwa gravitasi ini, M sebanding dengan apa? Nah, cara untuk menjawabnya, kita dapat mensimulasikan percepatan gravitasi di dua peristiwa, yang mana peristiwa pertama sebagai peristiwa acuan kita dengan bentuk peristiwa yakni adanya sebuah partikel A yang masanya M dan suatu titik yang terpisah sejauh jarak R dari partikel A. Nah, dari situ kita rubah peristiwa pertama menjadi peristiwa 2, yang mana yang kita rubah hanya massa dari partikel A saja, yakni menjadi 2M, sedangkan jaraknya antara partikel A dan titik B di peristiwa kedua adalah tetap M. Dengan membandingkan peristiwa pertama dan peristiwa kedua ini, kita dapat mencari bagaimana bentuk kesebandingan antara M dengan percepatan gravitasinya. Nah, di peristiwa pertama ini terdapat sebuah peristiwa yang bisa kita tulis, ini percepatan gravitasi di peristiwa pertama, dan di gambar 2 terjadi peristiwa percepatan gravitasi di peristiwa 2. Nah, ini dapat kita bedah bahwasanya percepatan gravitasi di peristiwa pertama adalah konstanta gravitasi dikali massa partikel A dibagi kuadrat jarak antara partikel A dan titik B. Pun demikian, pada percepatan gravitasi di peristiwa kedua, dapat kita bedah bahwasanya besarnya dapat kita ketahui dengan cara mencari hasil perhitungan dari konstanta gravitasi dikali massa partikel A pada peristiwa 2 dibagi kuadrat jarak antara partikel A dan titik B pada peristiwa 2. Nah, di sini kita dapat masukkan informasi yang ada pada gambar pada rumus yang sudah terbentuk, yang mana menjadi percepatan gravitasi pada peristiwa ke-1 besarnya adalah konstanta gravitasi dikali M per R kuadrat. Dan pada percepatan gravitasi 2 besarnya adalah konstanta gravitasi dikali 2M per R kuadrat. Nah, di sini kita dapat bandingkan peristiwa percepatan gravitasi di peristiwa pertama dengan percepatan gravitasi di peristiwa kedua. Kita masukkan ke perbandingannya dari rumus di atas. Nah, dari persamaan berikut ini kita dapat mengetahui terdapat besaran yang sama antara percepatan gravitasi 1 dan percepatan gravitasi 2, yakni yang pertama adalah konstanta. Nah, ini yang pertama adalah konstanta gravitasinya di peristiwa 1 dan peristiwa 2 besarnya adalah sama, sehingga bisa kita coret. Kita hapus. Lalu besarnya R kuadrat di peristiwa 1 dan di peristiwa 2 besarnya adalah sama, maka juga bisa kita hapus. Yang tersisa adalah perbandingan antara massa partikel A dan partikel B. Sehingga didapat kesimpulan bahwasanya perbandingan antara percepatan gravitasi di peristiwa 1 dan di peristiwa 2 adalah 1:2. Dengan percepatan gravitasi di peristiwa 2 lebih besar daripada percepatan gravitasi
di peristiwa pertama. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya semakin besar massa partikel, maka akan membentuk percepatan gravitasi yang semakin besar pula. Namun semakin kecil massa partikelnya, maka percepatan gravitasinya akan semakin kecil pula. Sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya massa pada percepatan gravitasi sebanding dengan percepatan gravitasinya.